Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Kali ini saya berada di kawasan Candi Muaro Jambi ya, Kabupaten Muaro Jambi, sekitar 45 menit berkendaraan dari kota Jambi, dari rumah saya. Saya nge-vlog tentang tenses. Nah, tenses dalam bahasa Inggris jumlahnya 12, ada yang bilang 16 ya, berapapun. Banyak orang yang mau belajar bahasa Inggris bingung. Saya kalau belajar bahasa Inggris, tenses mana yang harus saya kuasai? Apakah semuanya harus saya kuasai? Kayaknya nggak sanggup, sulit sekali rasanya. Nah, tetapi ya Dede, menurut penelitian ya, ini bukan menurut saya tapi penelitian. Oh ya, kita perbesar dulu ininya, layarnya ya. Oh, terbalik ya. Jadi menurut penelitian ada 3 tenses yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang di negara-negara berbahasa Inggris. Mereka sendiri tidak menghafalnya. Yang penting mereka menggunakannya. Nah, ada sebuah penelitian yang meneliti tenses yang sering dipakai dalam percakapan atau dalam tulisan, dalam koran, dalam radio, televisi, wawancara, podcast. Nah, maka disimpulkan terdapat 3 tenses. Yang pertama, dan ini wajib adik-adik kuasai, itu simple present. Simple present adalah tenses yang mengungkapkan kegiatan sehari-hari, kejadian sehari-hari. Misalnya, I always wake up in the morning at 5 o'clock AM misalnya, itu contohnya. Ada kata-kata tambahan kadang-kadang always, sometimes, rarely, seldom, dan seterusnya. Itu tensesnya simple present, paling sering digunakan. Formulanya adalah subjek diikuti kata kerja bentuk pertama. Kalau subjeknya tunggal, she, he, it, kita pakai s di belakangnya. Misalnya, she goes to school every day misalnya, dan seterusnya. Nah, tenses yang kedua yang paling sering dipakai itu namanya simple past tense. Jadi kuasailah simple past tense karena akan sering digunakan. Untuk apa simple past tense? Untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau tapi tidak ada kaitannya dengan hari ini atau tidak ada kaitannya dengan sekarang. Misalnya, I went to Bali last week. Jadi saya pergi ke Bali minggu lalu dan sekarang nggak ada kaitannya lagi. Atau kalau menggunakan to be, she was a nurse. Dia dulunya adalah seorang perawat. Artinya sekarang dia nggak perawat lagi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, polanya adalah subjek diikuti verb to. Biasanya verb to itu kalau dia kata kerja beraturan hanya ditambah id di belakangnya. Atau kalau tidak beraturan dia biasanya berubah ya, misalnya kayak go jadi went, take jadi took misalnya, see jadi saw, dan seterusnya. Nah, itu Dede. Yang ketiga, tenses yang paling sering digunakan adalah present perfect. Kejadian masa lampau tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. I have lived in Jambi for 20 years. Saya sudah tinggal di Jambi selama 20 tahun. Artinya saya dulu tinggal di Jambi, sekarang masih tinggal di Jambi. Dan jangka waktu dulu dan sekarang itulah yang present perfect-nya. Masih ada kaitan dengan sekarang. Beda dengan past tense tadi, tidak ada hubungannya dengan sekarang. Nah, itu 3 tenses. Jadi kalau menguasai, bacalah 3 tenses itu, pelajari di YouTube misalnya, gunakan, karena akan digunakan setiap harinya. Nah, itu menurut penelitian ya. Dalam bacaan teks misalnya di buku ataupun di artikel, ketiga tenses itu juga digunakan. Jadi Dede mesti menguasainya setidaknya at least 3 tenses itu. Kemudian yang keempat, kalau mau dipelajari lagi, ada 1 tenses lagi, yaitu future. Biasanya menggunakan will di depannya. I will go to Jakarta tomorrow misalnya. I will play badminton tomorrow evening misalnya.
dan seterusnya. Polanya adalah subjek diikuti will. Ini paling gampang ya. Jadi kalau kegiatannya akan datang tinggal ditambahkan will. Atau kadang-kadang shall bisa juga. Nah, sedangkan yang terakhir ya, itu continuous. I am vlogging now. I'm talking to you at the moment. Jadi saya sedang berbicara dengan Anda saat ini. Jadi ada to be diikuti verb ing. She is playing badminton at the moment. Dia sedang bermain bulu tangkis kali ini. Nah itu Dede. Nah jadi Dede nggak usah bingung lagi. Aduh, saya harus menguasai berapa tensis ya. Tensis apa yang harus saya kuasai ya. Saya malas belajar tensis. Tapi setidaknya ada 5 tadi. Dimulai dari simple present, simple past, present perfect, kemudian future, kemudian continuous. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalaupun Dede nanti presentasi dalam bahasa Inggris itu udah cukup. Nggak perlu lagi yang lain. Presentasi dalam bahasa Inggris, menulis dalam bahasa Inggris, nulis esai, cukup kuasai 5 tenses itu tadi. Terutama 3 yang pertama saya sebutkan. Dan itu berdasarkan penelitian. Kalau Dede nggak percaya, ketik aja di Google, ketik the most common tenses used in daily life misalnya. Itu ada penelitiannya. Nah, jadi belajar itu mesti efektif ya Dede, belajar cerdas. Jangan semuanya mau Dede pelajari. Semua kosakata dihafalkan, semua tenses dipelajari tapi nggak pernah dipakai, percuma aja. Karena sesungguhnya belajar yang efektif adalah Dede berarti yang dipelajari itu betul-betul dipakai dalam keseharian adik-adik. Termasuk kosakata, termasuk percakapan misalnya. Nah, ke semua tenses itu bisa kita lihat dengan banyak menonton video di YouTube. Yang sering saya rekomendasikan adalah Oxford Online English. Itu saya betul-betul sudah saya pelajari ya channel tersebut. Saya sangat rekomendasikan. Sekali lagi namanya Oxford Online English. Jadi bisa belajar di sana. Karena dia nanti misalnya belajar speaking, dia nanti diminta misalnya menggambarkan describe someone you know, atau describe your hometown, atau describe your house, atau tell us about your daily activities misalnya, tell us about your hobbies misalnya. Nah, jadi banyak sekali. Nah, semua yang mereka ajarkan itu basic tensesnya yang 5 tadi. 5 kan tidak banyak. Dari 12 tenses fokusnya ke situ saja. Bukan berarti pas perfect dia nggak perlu pelajari, enggak. Itu belakangan, untuk belajar TOEFL nggak apa-apa pelajari itu. Tapi kan kita belajarnya harus efektif. Dan efektif itu artinya betul-betul digunakan. Termasuk kosakata. Apa sih kosakata yang efektif? Nanti dalam vlog lain akan saya ceritakan hal tersebut. Intinya kuasai setidaknya 5 tenses itu. Awal-awalnya memang agak sulit, tapi karena dia sering dipakai, nanti dia tidak akan sulit lagi ya dia dipahami. Itu saran saya. Kemudian dari tenses itu apa sih yang harus kita pahami, Pak? Ya pertama, kalau tenses itu pengertiannya apa? Kemudian kapan dia digunakan? Kemudian adakah perubahan kata kerjanya? Adakah tambahan kata kerjanya? Misalnya to be, verb ing, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Ujung-ujungnya adik-adik akan pelajari lagi nanti berbagai jenis kata kerja, regular verb, irregular verb. Jadi arahnya nanti ke sana. Nah, kalau adik-adik beruntung nanti kalau sering nonton ya di YouTube itu ada video-video pembelajaran, mereka kadang menggunakan bercerita tentang masa lampau. Oke, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Thank you. See you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.